we will start with Namo Tassa. Yes. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddham Saranam Gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi buddhang saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Saranagammanam Paripunam. Alma shale. Panatipata Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Brahmacharya Veramani Sikkhabadam Samadhiyami.
abrahmacharya Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Usapada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya Machapamadhatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiraya Machapamadhatthana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vikala Bhojana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naja Gita Padita Visukadasana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhusanatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Naca Gita Wadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Puja Sayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Weramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Veda Sahagatina Cetasa Sabapana Bhuttesu Pharitva Viharanam Samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idham me silam Idang me silang Magaphala Nyanasa
maka palanya nasa Pajayo pacayo Hotu hotu Apamadena Sampadeta ama shale sa Sadhu sadu Sadhu Sadhu. sadu. In previous days of Dhamma talk, there has been explanation of the 4 elements. Among the 6 elements stated in the Dhatu Vibhanga Sutta. Dalam ceramah yang lalu, yang terhormat Syale Docaru telah menjelaskan 4 unsur dari 6 unsur yang disebut dalam Dhatu Vibhanga Sutta. Among the 6 elements, the 4 elements, the earth element, water element, temperature element, and wind element has been explained. And the rest 2 are Akasa Dhatu, space element, and Vijnana Dhatu, mind element. Di antara 6 unsur tersebut, 4 unsur yaitu unsur tanah, unsur cair, unsur temperatur, dan unsur angin telah dijelaskan. Kemudian sisa yang 2 adalah akasa dhatu atau unsur ruang dan vijnana dhatu adalah unsur kesadaran. Akasa Dhatu is the space element. So the space or the void in the nose hole or the space, the void in the ear hole, the space, the void in the mouth. So these are the space or the void. And it is Akasa Dhatu, space element. Akasa dhatu adalah unsur ruang, ruangan atau kosong. Ini seperti misalnya lubang hidung, lubang di hidung kita, lubang di telinga kita, juga di rongga mulut kita. Itu adalah ruangan atau kosong atau akasa dhatu. Vijnana Dhatu is the mind element. The mind element, the mind that knows. The mind knows whether it is pleasant, unpleasant, or neutral. When one comes into contact with pleasurable object, one experiences pleasant feeling, and the mind knows that when experiencing pleasant feeling, the mind knows that one is experiencing the pleasant feeling. So this Vijnana Dhatu is the mind element, the mind that knows, the mind that cognizes. Kemudian vijnana dhatu atau unsur kesadaran. Unsur kesadaran ini adalah kesadaran yang mengetahui apakah menyenangkan, apakah tidak menyenangkan, ataupun netral. Ketika seseorang bersinggungan dengan suatu objek yang menyenangkan, maka perasaan senang akan muncul dan kesadaran mengetahuinya. Kesadaran mengetahui
bahwa sedang mengalami perasaan menyenangkan. Orang mengetahui hal itu. Orang merasakan pengalaman yang menyenangkan, merasa senang. Kemudian winyana dhatu, kesadarannya mengetahui dan mengenalinya. If you look at these 6 elements, you will notice that they are rupa and nama. In some cases, Buddha explains as the aggregate of materiality, aggregate of mind, and so on. But in this discourse, Buddha explained as the 6 elements. But if you summarize it, it's just the rupa and the nama. Among the rupa, the 4 dhatu, the 4 elements are the most obvious. Now in the meditation practice also, yogi notice the nature of these elements that are obvious at the moment. And the no-day mind is the vijnana, the mind that takes the object, the mind that knows the object. Jika Anda amati, 6 unsur ini, di dalam 6 unsur ini ada unsur rupa, materi, dan unsur nama atau batin. Di dalam beberapa kali penjelasan, Buddha kadang-kadang menjelaskan dengan kelompok kehidupan, yaitu kelompok nama, batin, dan kelompok rupa, kelompok materi. 6 unsur ini jika diringkaskan, maka hanya akan terdiri unsur rupa dan unsur nama. Dari unsur rupa ini, 4 dhatu atau 4 unsur adalah yang sangat jelas. Sekarang, pada saat Anda mempraktekkan meditasi, yogi akan mengenali sifat-sifat dari unsur yang jelas ini. Kemudian, kesadaran melakukan pengamatan. Ini adalah winyana. Kesadaran mengambil dan mengetahui objeknya. And there explains about 6 fields of contact. These are the eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, the mind base. So these are the bases where the external object comes into contact. In other words, these are the 6 sense doors where the object comes into contact. Kemudian dijelaskan tentang 6 landasan kontak. Ini adalah landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, kemudian landasan lidah, landasan tubuh, dan landasan kesadaran. Ini merupakan dasarnya. Objek dari luar menyentuh melalui landasan ini. Dengan kata lain, 6 landasan ini adalah 6 pintu indera, di mana objek datang bersinggungan. At the eye base, the visible object or the visible object or the sight comes into contact at the eye sensitivity. And one
comes to have seeing consciousness, seeing contact, and seeing feeling. Misalnya, landasan mata. Kemudian ada objek yang terlihat atau ada pemandangan. Ini masuk ke dalam kontak. Kemudian kepekaan mata, dengan melalui kepekaan mata, orang mendapatkan kesadaran penglihatan, kemudian kesadaran kontak, dan melihat perasaan, melihat perasaan juga. At the ear base, the sound comes into contact, and hearing consciousness, hearing contact, hearing feeling arises. The smell comes into contact at the nose, smelling consciousness, smelling contact, smelling feeling arises. Different flavors of the food, such as sweet, sour, pungent, salty, spicy, and so on. These flavors, these tastes, come into contact at the tongue sensitivity. Kemudian landasan telinga. Ketika ada suara datang menyentuh, muncul kesadaran mendengar, kemudian kontak pendengaran dan perasaan pendengaran. Demikian juga ketika penciuman terjadi masuk ke dalam kontak, maka terjadi kontak penciuman, kemudian kesadaran penciuman, kontak penciuman, dan perasaan dari penciuman itu. Lalu, jika ada rasa yang berbeda di dalam makanan, ketika bersinggungan dengan lidah, maka akan terjadi kesadaran pengecapan, kontak pengecapan, dan perasaan pengecapan. Misalnya cita rasa itu bisa manis, bisa asin, juga bisa asam dan yang lainnya. And at the body phase, at the body sensitivity, the tangible objects such as hardness, softness, roughness, warmth, heat, cold, stiffness, tension, movement. So such tangible objects come into contact at the body phase. Kemudian untuk tubuh, pada tubuh, sensitivitas tubuh ini, jika ada objek-objek yang bisa disentuh, misalnya kekerasan, keras, lembut, kemudian hangat, panas, dingin, tekanan. Ketika mereka datang bersinggungan pada tubuh, itu bisa dirasakan. And at the heart base or the mind base, there arises mental objects. At times, one sees mental images, even though they are not the visible object that could be seen with the eye. But in the mind, there can arise mental vision, mental hearing, mental smelling, mental eating, so on. So these mental images, mental sound arise in the mind as a thought. So these objects arise at the mind base or the heart base.
Kemudian pada landasan hati atau landasan kesadaran. Di sana muncul objek-objek mental. Anda bisa melihat gambaran mental. Ini bukan objek yang dilihat dengan mata kasat, tetapi di dalam kesadaran Anda bisa melihat objek mental ini. Anda bisa mendengar objek mental, juga penciuman dan makan secara mental. Objek mental ini kemudian juga suara secara mental muncul sebagai bentuk pikiran. Objek ini muncul di dalam kesadaran atau di dalam landasan kesadaran atau landasan hati Anda. So, when one sees an object, there is the visible object, rupa, the eye-based, the eye sensitivity, eye-based. So, visible object, rupa, comes into contact with the eye-based and seeing consciousness take place. So this eye sensitivity is the base where seeing consciousness takes place when a visible object comes into contact. Jadi ketika seseorang melihat suatu objek yang dapat dilihat atau rupa melalui landasan mata dan sensitivitas mata, visible object yang dapat dilihat itu bersinggungan menyentuh pada kesadaran penglihatan dan sensitivitas mata. Kemudian terjadilah penglihatan. Objek yang dapat dilihat itu kemudian muncul. At the moment of seeing, yogi has to note just as seeing. Do not differentiate between the rupa or the nama. When one sees an object, just note it as seeing. Kemudian pada saat yogi melihat sesuatu, pada waktu itu yogi harus melakukan pengamatan hanya sebagai melihat saja. Jangan membedakan apakah itu rupa ataupun nama. Ketika seorang yogi melihat objek, maka amati saja sebagai melihat. And when one mind gets distracted by hearing, during sitting meditation, even though one is noting rising, falling, but at times the mind gets distracted by hearing. When hearing takes place, do not go into detail what sound it is. Just simply note it as hearing. Kemudian pada waktu melakukan pengamatan, kesadaran terganggu oleh suara atau mendengar sesuatu pada saat Anda melakukan meditasi duduk misalnya. Kesadaran yang terganggu oleh suara itu, pada saat itu, jika itu terjadi, Anda jangan masuk ke dalam rincian dari suara itu. Tetapi Anda hanya harus melakukan pengamatan sebagai mendengar saja. In the beginning of the practice, if the mindfulness is not strong yet, when the hearing takes place,
If the yogi does not note hearing right away, as soon as the mind is distracted to the hearing, what can happen is that one goes into detail, a bird sound, the car sound, and then not being mindful of the hearing. If one hears pleasant sound, there can be attachment. If one hears unpleasant sound, there can be anger, hatred, or not being mindful of the hearing. If one is carried away by the hearing, there can also be delusion. So in this case, if one is not mindful, at the moment the mind gets distracted by the hearing, not being mindful, defilements can arise as one fails to note hearing. Pada awal praktek, ketika perhatian murni belumlah kuat, jika terjadi mendengar suara, kemudian tidak segera melakukan pengamatan terhadap suara itu, yang bisa terjadi adalah seseorang itu akan pergi lebih mendalam pada suara yang didengar. Apakah itu suara burung, apakah itu suara mobil. Ketika seseorang tidak memiliki perhatian murni, maka jika suara yang terdengar itu menyenangkan, indah, akan menimbulkan kemelekatan. Tetapi jika suara itu tidak menyenangkan, maka bisa memunculkan kemarahan atau kebencian. Pada saat seseorang tidak memiliki perhatian murni, maka ia bisa terbawa oleh suara itu. Maka pada saat itu bisa terjadi khayalan. Jadi jika tidak memiliki perhatian murni, pada saat muncul objek pada kesadarannya, akan terganggu oleh suara tersebut. Akan memunculkan kekotoran-kekotoran batin. Karena pada saat itu ia gagal melakukan pengamatan terhadap suara tadi. When the mindfulness is strong, when one's attention is on the object that the yogi is noting, rising, falling, or sitting, touching, or the pain. When the attention is fully on the object, even though there are sounds in the surrounding, one may not notice these sounds. Ketika perhatian murni menjadi kuat, maka perhatian seseorang itu akan jatuh pada objek yang diamatinya. Misalnya mengamati kembang kempis, duduk, sentuh, ataupun sakit. Perhatiannya akan betul-betul jatuh pada objeknya, sehingga meskipun terdengar suara, ia tidak akan menyadarinya. But at times, the mind can get distracted by the surrounding noise because there is the attention goes onto the sound, one notices the sound. When that happens, when the mind gets distracted by the sound, note it as hearing. Tetapi kadang-kadang kesadaran ini bisa terganggu oleh suara yang ada di sekitarnya. Karena ia memperhatikan suara itu sehingga ia pergi ke suara itu sehingga orang menjadi mengetahui suara apakah itu, ini akan menimbulkan gangguan.
dan seharusnya diamati sebagai mendengar. When noting, hearing, if the mindfulness is strong, if one can note hearing, right away as soon as one notices the sound, what can happen is if the mindfulness is strong, hearing is just a hearing. It doesn't go into detail what kind of sound it is, whether pleasant or unpleasant. Hearing is just a mere hearing. And then after that, one can come back to rising, falling. So what it means here is, if one can note hearing right away, one doesn't take hearing as what kind of sound, whether pleasant or unpleasant, but it is just mere hearing. If one is able to be mindful right away, so that defilements do not arise based on what has been heard. Ketika sedang melakukan pengamatan mendengar pada saat perhatian murni cukup kuat dan orang bisa segera melakukan pengamatan. Pengamatan ini bisa segera dilakukan ketika perhatian murninya kuat dan bisa berhenti hanya sebagai mendengar saja. Tidak akan pergi ke rincian dari suara itu. Apakah suara itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi hanya mengamati sebagai mendengar-mendengar saja, kemudian bisa kembali pada objek kembang kempis. Jika seseorang bisa segera melakukan pengamatan terhadap suara itu, maka tidak akan berkepanjangan menjadi pertimbangan suara apakah itu. Hanya akan terjadi mendengar sebagai mendengar saja. Jika bisa segera melakukan perhatian mengamati, jika bisa segera mengamati, ada perhatian murni, maka kekotoran batin tidak akan muncul dari apa yang didengar. Also, when doing sitting meditation, when the mind gets distracted by the smelling, note it as smelling. If it is tasting, note it as tasting. Demikian juga pada saat melakukan meditasi duduk. Ketika kesadaran terganggu oleh bebauan, hanya cukup melakukan pengamatan sebagai mencium. Demikian pula pada saat ada gangguan cita rasa, hanya amati sebagai merasakan. When tangible objects arrive, when tangible objects come into contact at the body base, be mindful as it is. So this is quite wide, because rising, falling is also at the rising, falling also there is touch of this tangible object at the body base, sitting, touching. One can also feel the sensations. One can feel this characteristic when these tangible objects, such as hard, soft, rough, warmth, heat, cold, stiffness, tension, that come into contact at the body base. Ketika terjadi objek sentuhan, pada waktu itu objek sentuhan ini menyentuh landasan tubuh. Seharusnya seseorang harus berperhatian murni terhadapnya sebagai apa adanya. Ketika mengamati gerakan kembang dan kempis, di sana juga ada
sentuhan pada tubuh, pada landasan tubuh. Ketika orang mengamati duduk dan sentuh, orang juga bisa merasakan ciri-ciri dari objek sentuhan itu, yaitu misalnya keras, lembut, hangat, panas, dingin, ataupun tekanan ketika mereka bersinggungan dengan tubuh. And also in the mind, when mental objects arise, like even if you are doing sitting meditation, noting rising, falling, or sitting touching, at times, mental objects arise, such as mental images, mental sounds, mental smell, and so on. So when they arise, as soon as they arise, if there is a mental vision that arises, just note it right away as seeing, so that this mental image one will not be aware of whether pleasant, unpleasant, or one will not have attachment onto what has been seen mentally, what has been seen in the mind. Juga pada batin bisa muncul objek mental pada saat seseorang melakukan meditasi duduk. Ketika mengamati kembang kempis ataupun duduk sentuh, bisa muncul objek-objek mental. Misalnya gambaran mental, suara mental, dan sebagainya. Pada saat muncul penglihatan secara mental, maka seseorang harus segera melakukan pengamatan sebagai melihat. Sehingga gambaran mental itu tidak akan disadari menjadi sebagai objek, menjadi sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang buruk, yang menimbulkan kemelekatan terhadap apa yang dilihat di dalam kesadarannya. In this way, whether one sees an object with the eye or whether one sees mental images, whatever it is, just note seeing right away so that one does not get attached to them. One does not have either greed or hatred that arises connected with the seeing or connected with that mental seeing. That's why it is important to note seeing right away as soon as one sees. In the sitting meditation, at times, one might see different kinds of objects during the sitting meditation, such as brightness or light. Just note it as seeing. Do not be attached in what you see. Dengan cara itulah, seseorang yang melihat suatu objek, melihat objek melalui mata, ataupun melihat objek penglihatan secara mental. Tepat seperti ketika melakukan pengamatan terhadap objek yang terlihat melalui mata, harus diamati sebagai melihat, sehingga ia tidak menimbulkan kemelekatan. Jika terlewat tidak diamati, maka akan menimbulkan keserakahan dan kebencian. Jadi, ketika muncul penglihatan, atau apakah itu objek yang dilihat melalui mata ataupun objek penglihatan mental, seseorang perlu segera melakukan pengamatan sebagai melihat, begitu objek tersebut dilihat. Pada saat melakukan meditasi duduk, kadang-kadang orang juga melihat berbagai objek, seperti misalnya cahaya.
Pada waktu itu harus segera dilakukan pengamatan sebagai melihat, agar tidak memunculkan kemelekatan. These bases, whatever object that comes at the basis, be mindful. And now I want to go on to the pain. Yeah. As a yogi, when doing sitting meditation, pain is the object mostly yogi experience during the meditation. Itu adalah dasar-dasarnya. Jadi apapun objek yang muncul, Anda semua harus segera berperhatian murni. Sekarang Shale akan melanjutkan membahas tentang rasa sakit. Sebagai yogi, ketika melakukan meditasi duduk, bisa mendapatkan objek rasa sakit ini. Bisa dialami oleh para yogi yang sedang melakukan meditasi duduk. When unpleasant, tangible object come into contact at the body base, one experiences as pain. For example, the tangible object such as hardness, heat, or stiff tension. When these unpleasant tangible object arises, when these unpleasant tangible objects come into contact, then yogi experiences as pain. Ketika objek yang tidak menyenangkan muncul bersinggungan dengan landasan tubuh ini, maka akan memunculkan rasa sakit. Misalnya, ketika suatu objek yang dapat disentuh bersinggungan dengan landasan tubuh, misalnya keras, kemudian panas atau tekanan. Ketika objek-objek yang tidak menyenangkan ini bersinggungan dengan landasan tubuh, maka akan memunculkan rasa sakit. When pain arises, one has to focus on the area where the pain is and note it as pain, pain, pain. Ketika muncul rasa sakit, maka orang harus memfokuskan kesadarannya pada area di mana ada rasa sakit, lalu amati sebagai sakit, sakit, sakit. In the beginning, when the mindfulness is not strong, one might think that pain is arising in my knee, pain is arising in my leg, I am in pain, my knee is painful. In this way, there can be clinging, with wrong idea that it is my knee that is painful, I am in pain. Di awal praktek, pada saat perhatian murni belumlah cukup kuat, orang berpikir sebagai muncul rasa sakit di kaki saya, muncul rasa sakit di lutut saya kesakitan, lutut saya sakit. Hal ini bisa memunculkan kemelekatan pada gagasan yang salah
lututku atau lutut saya, kaki saya. So when pain arises, focus on the area where the pain is. Note it as pain, pain, pain. One has to apply the mind onto the pain, where the pain is. Put effort so that the note mind will reach that object, pain, pain. In this way, one has to note it with effort. Ketika muncul rasa sakit, maka seseorang harus memfokuskan perhatiannya pada area rasa sakit itu, kemudian lakukan pengamatan, pencatatan sebagai sakit, sakit, sakit. Orang harus mengarahkan kesadarannya ke arah di mana rasa sakit itu ada. Kemudian harus melakukan pencatatan terhadap objek rasa sakit itu. Seseorang harus melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu dengan pengerahan usaha. When noting pain, watch what nature is in the pain, whether it is a hard pain, whether it is stiff pain, tense pain, or whether it is heat pain, is it piercing pain? In this way, try to note the pain so that you know what it is. Ketika seseorang melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini, sakit, 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 pada waktu itu ia bisa melihat sifat dari yang ada pada rasa sakit tersebut. Misalnya keras, kaku, tekanan, ataupun tendangan dan tusukan. Orang harus berusaha untuk melakukan pengamatan seperti itu agar memahaminya. Note it with patience and forbearance. Noting pain, we have to note such a way so that we understand what is pain, what is there in the pain. We don't observe it to get rid of the pain, but we observe it so that we know what it is. Ketika kita melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini, kita harus memiliki kesabaran dan memiliki penahanan diri. Pada waktu melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini adalah untuk mengetahui apakah yang ada di dalam rasa sakit itu. Jadi, kita melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu bukan dengan tujuan membebaskan diri dari rasa sakit itu, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahuinya. What can happen is when the mindfulness and concentration is strong, one can come to know more in detail. The example is given, for example, when you look at small something just with the eye, you just see it as small. But when you look through a magnifying glass, you see it big and exaggerated. In the same way, when pain arises, even if it may be small, but when you observe it through this magnifying glass of mindfulness and concentration, it seems big, it seems big, obvious, so that one see it in more detail, more exaggerated way, because it has been magnified. It has been observed in magnifying glass of mindfulness and concentration.
apa yang terjadi pada saat kita memiliki perhatian murni dan konsentrasi yang memadai, yang kuat. Kita bisa mengetahui objek yang kita hadapi secara lebih rinci. Ketika kita melihat sesuatu yang kecil hanya dengan mata biasa, kita tidak bisa mengamatinya. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang kecil dengan kaca pembesar, maka kita bisa melihatnya. Demikian pula dengan rasa sakit. Rasa sakit itu mungkin terlihat seperti kecil. Tetapi jika dilihat melalui kaca pembesar, yaitu dengan perhatian murni dan konsentrasi, maka akan tampak besar dan jelas. Orang bisa melihatnya secara rinci. Karena sudah dibesarkan dengan perhatian dan konsentrasi, perhatian murni dan konsentrasi. That's why do not be afraid of the pain. Observe it closely. Observe it closely. Even a small pain, when you look at it with a magnifying glass of mindfulness and concentration, it may seem big. Do not be afraid. Just note it as pain, pain, pain. Putting effort in noting the pain. At times, when you note pain, it seems it is getting bigger and bigger, increase and increase. And at times, the pain might be excruciating. If the pain is excruciating, then you just lessen the effort just a little bit. Keep awareness on the pain. And again, note the pain with effort. And again, when the pain becomes excruciating, just lessen the effort a little. And again, note the pain with more effort. Oleh karena itu, para yogi janganlah merasa takut untuk menghadapi objek rasa sakit ini. Para yogi harus mengamatinya dengan sangat dekat, sangat cermat, bahkan untuk rasa sakit yang sekecil apapun. Para yogi janganlah merasa takut kalau melihat rasa sakit itu dengan secara menggunakan sati, perhatian murni, dan konsentrasi, yang rasa sakit itu akan tampak jelas. Para yogi jangan takut, para yogi hanya perlu melakukan pengamatan sebagai sakit, 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 dan para yogi harus mengerahkan usaha pada saat melakukan pengamatan. Karena kadang-kadang rasa sakit itu bisa membesar. Pada saat rasa sakit itu terasa sangat berlebihan, maka Anda bisa sedikit mengurangi pengerahan usaha Anda. Anda cukup menyadari pada adanya rasa sakit itu. Kemudian Anda lakukan pengamatan dengan usaha. Ketika rasa sakit itu bertambah, Anda kurangi pengerahan usaha Anda. Kemudian ketika rasa sakit itu sudah berkurang, Anda harus kembali lagi mengamati rasa sakit tadi. So in this way, when you note the pain with patience and forbearance, putting effort in noting the pain, when the mindfulness and concentration becomes strong, you really see the pain, how it is, whether it is stiff pain, whether it is tense pain. And then as you concentrate on it, note the pain, you see how it changes, whether it moves or whether the pain increases, decreases, increasing, decreasing, moving. In this way,
you come to see the pain itself, how it changes, how it moves, moment by moment. Dengan begitu, pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap rasa sakit, Anda harus memiliki kesabaran dan Anda harus memiliki ketahanan. Anda harus mengerahkan usaha untuk melakukan pengamatan. Pada saat perhatian murni, konsentrasi Anda menjadi kuat, Anda akan benar-benar mampu untuk mengamatinya. Dengan konsentrasi yang baik, Anda bisa melihat bagaimana rasa sakit itu berubah, bergerak, meningkat, ataupun memudar. Anda akan bisa melihat, memahami rasa sakit itu. Rasa sakit itu bisa berganti menjadi bergerak dan yang lainnya. Anda harus melakukan pengamatan dari saat ke saat. In the beginning, one thinks that my knee is painful. Why I am so much in pain? So if you have that kind of why I am in pain, my knee is so painful, then in addition to the physical pain, the mental pain there is, when will this pain go away and so on, it is making it worse. So when the pain is there, just be aware of it, just concentrate on it. Note it as pain, pain, pain. When you see the pain itself, hardness or tension or stiffness, increasing, decreasing, moving, one after another, or one pain arise, pass away, another pain arise, pass away. At that moment, when you see the pain itself, the pain is not bad after all, because you see how it changes, how one pain arises, pass away, another pain arises, pass away. At that moment, the yogi see the pain itself, the pain and the note mind that notes it, as well as one pain arise, pass away, another pain arise, pass away. In this way, one does not see the pain as constant, but one comes to see it changing, moving. One arise, pass away, another pain arise, pass away. In this way, yogi see the paramattha, the ultimate truth. By noting the pain, yogi comes to gain knowledge, what kind of pain it is, how it changes, how it moves, how one pain arise, pass away, another pain arise, pass away. When the yogi gets to this stage, even though it is the physical pain that the yogi is noting, but it is not bad after all, because there is no mental pain that is added to the physical pain. There is only the physical pain and the noting mind that notes it and how it changes, how arise and pass away. When the yogi gets to this stage, yogi becomes even more courageous. Di awal, seseorang mungkin berpikir, kenapa ada rasa sakit itu muncul di dalam gagasan Anda? Mengapa lutut saya sakit? Pada waktu itu, Anda akan menambahkan rasa sakit secara mental. Jadi, rasa sakit itu bukannya mereda, tapi
akan ada penambahan, yaitu rasa sakit secara mental. Tetapi jika Anda hanya melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu saja, Anda melihat rasa sakit itu menjadi bertambah keras, ada tekanan, meningkat, memudar, kemudian bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain, kemudian rasa sakit itu ternyata muncul, kemudian berakhir. Muncul rasa sakit, kemudian lenyap. Pada saat itulah Anda bisa melihat rasa sakit sebagai apa adanya, dan ternyata rasa sakit itu tidak seburuk yang dibayangkan. Karena sesungguhnya rasa sakit itu berganti terus-menerus. Para yogi harus mengamati, melihat rasa sakit dan mengamati rasa sakit. Mengamati rasa sakit ini jangan sampai menimbulkan tambahan sakit secara mental. Para yogi harus melihat bahwa ternyata rasa sakit itu muncul kemudian memudar. Dengan cara itu, orang tidak akan melihat konsep di dalam rasa sakit itu. Bahwa ternyata rasa sakit itu hanyalah muncul kemudian berlalu. Yogi dengan cara itu akan mampu melihat paramata. Yogi akan mampu melihat paramata melalui pengamatan terhadap rasa sakit. Pengamatan terhadap rasa sakit ini bisa memunculkan pengetahuan. Mereka mengetahui bagaimana ternyata rasa sakit itu hanyalah muncul kemudian lenyap dan bergerak dari satu ke tempat yang lainnya. Ketika yogi mampu sampai ke tahapan ini, andai pun ada rasa sakit itu tidaklah terlalu berat, tidaklah terlalu menyakitkan. Ia akan mampu melakukan pengamatan dan tidak ada penambahan rasa sakit secara mental. Jadi hanya ada rasa sakit fisik saja. Kemudian dia melakukan pengamatan dan ia melihat bahwa sesungguhnya rasa sakit itu pun hanya muncul dan lenyap. Pada saat yogi sampai pada tahapan itu, semangatnya akan lebih menguat. Being able to note pain with strong mindfulness, yogi sees the pain itself, how it changes, how it moves, how it arises and passes away. When the yogi gets to this stage, even though it is painful, it becomes pleasant in noting them because yogi sees it in really detail. It is said that yogi doesn't have anger on this pain. Yogi does not long for good experiences to come. When the yogi is able to note this pain and see the pain itself. So when the yogi comes to this stage, being aware of it, how it increases, decreases, moves, one pain arises, pass away, another pain arises, pass away, and eventually yogi comes to see the pain, how it totally goes away. When the yogi gets to this stage, yogi becomes even courageous. One builds up more viriya in the practice. How viriya has been explained in the text is, viriya is the state or action of a courageous person. When the yogi had overcome the pain, yogi's viriya, effort, the courage becomes strong, that yogi come to challenge the pain
let whatever pain come, I will note it. Yeah, in this way, when the yogi wants to overcome the pain, noting it, watching it properly, observing it, and see it disappear, yogi builds up more courage in the practice. Whatever object comes, I will note it. Whatever pain comes, I will note it. So such kind of courage that the yogi gains from noting the pain, it is the big support to the practice, and yogi can progress further with this courage, the mindfulness and concentration one gains from noting the pain. Ketika seorang yogi mampu melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini dengan perhatian murni yang kuat, maka yogi itu akan bisa melihat rasa sakit ini, bisa melihat perubahannya, pergerakannya, dan bagaimana rasa sakit itu sesungguhnya muncul dan berakhir atau memudar. Sampai pada tahapan ini, ketika seorang yogi melakukan pengamatan terhadap rasa sakit, pengamatan ini tidaklah menyulitkan. Perasaan ini, pengamatan ini terasa nyaman karena yogi tersebut bisa mengamati secara rinci. Dikatakan bahwa seorang yogi pada tahapan itu sudah tidak akan mengalami kemarahan pada waktu melakukan pengamatan. Yogi itu tidak menunggu lagi kapan rasa sakit itu akan berakhir, karena yogi itu bisa melihat rasa sakit. Sampai pada tahapan ini, di mana yogi bisa melihat bahwa rasa sakit itu satu muncul, kemudian lenyap, muncul yang lainnya, lenyap lagi. Jadi yogi akan mampu melihat rasa sakit ini sampai rasa sakit itu betul-betul bisa lenyap seluruhnya. Sampai pada tahapan ini, yogi akan lebih bersemangat lagi. Yogi akan memiliki wirya dalam praktek meditasinya. Di dalam kamus, wirya ini diartikan sebagai tindakan dari seseorang yang penuh semangat. Yogi bisa mengatasi rasa sakit ini jika memiliki wirya yang kuat. Jadi, yogi dengan wirya yang kuat ini bisa menghadapi rasa sakit. Rasa sakit apapun, ia akan lakukan pengamatan. Yogi akan mau selalu melakukan pengamatan terhadap rasa sakit, melihat bagaimana ia berlangsung, melihat bagaimana ia lenyap. Ia atau yogi itu akan mampu melakukan pengamatan terhadap objek apapun. Semangat ini diperoleh dari yogi mempraktekkan pengamatan terhadap rasa sakit. Yogi akan mendapatkan kemajuan dengan cara praktek seperti itu. Yogi akan mendapatkan kemajuan dengan bertambahnya perhatian murni dan konsentrasi melalui pengamatan terhadap rasa sakit. So the time is already up. This will be for today. We'll continue the day after. Syalido Charu menjelaskan bahwa jika seorang yogi mampu melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini dengan perhatian murni yang kuat, maka yogi itu akan bisa melihat rasa sakit itu, bagaimana rasa sakit itu berubah,
Dan rasa sakit itu, dengan pengamatan terhadap rasa sakit itu, Yogi bisa mendapatkan semangat wirya yang kuat. Karena waktu sudah berakhir, Shalido Charu akan mengakhiri sampai di sini terlebih dahulu, dan ceramah ini akan dilanjutkan lusa. Sadu, Sadu. sadu. Thank you so very much, Shali. Thank you, Shali. Thank you. Yeah, see Shali again tomorrow morning for the interview. Yes. Yes. See you, Shali. Yeah. Sadu, sadu, sadu. May Shali always be Sadu, safe, sadu, sadu. healthy, and peaceful. Same to you, Shali. Sadu, sadu. Sadu. Tes, Heli, gimana? Apa masih terlalu kencang? Ini coba ya, ini coba saya naikkan dulu. Oke. Tapi dulu des ini. ini lagi kan ya coba des. Gimana, Seli? Masih ini nggak? Masih terlalu kencang? Ini sekarang kencang. Kencang? Berarti ini diturunkan ya? Iya. Turunkan kayak tadi. Iya. Gimana? Sekarang? Sebentar, des. Turun lagi sih, ya, oke, so. Tes. Desi, Coba. Desi. Tes 1 2 gimana, Seli? Mending ini deh. Coba. Oh. Turun lagi. Sebentar, des. Iya. Oke. Ya, oke, Desi. Tes 1 2 gimana, Seli? Kayaknya enak ini, des. Oh, oke. Ya, oke. Nah, ini pun mikrofon ini berarti mikrofon itu yang saya ngomong ya? Iya. Kalau speaker itu yang saya didotar. Iya, Seli. Oh, oke, berarti nanti lain kali kalau sebelum kalian di sini, kalau saya merasa di sini kan ya di sini. Oh, depan sekali. Kalau selesai kamu kasar, terus di sana, isinya aman saja. Saya bilang aman tadi. Oh ya, itu gimana ya? Hilang. Oh hilang. Hilang apa? Hilangnya oh itu hilangnya. Kalau bisa. Siapa? Jadi hilang. Ya udah dipikir mama juga tapi kalau mau disiarkan, mau kamu siarkan itu harus.
Masih banget.